Selamat sore, kita ketemu lagi. Saya berharap masih semangat ya kita di sesi terakhir untuk hari ini. Baik, untuk hari ini saya akan membawakan tentang penata laksanaan LINED di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini tujuannya setelah mengikuti materi, peserta mampu menjelaskan bagaimana penanganan LINED di rumah sakit dengan tepat dan benar sesuai standar yang sudah ditetapkan. Ini boleh dibaca, lanjut. Nah, ini kita lanjut. Nah ini lanjut lagi. Bisa. Nah, kita tetap kembali ya. Tadi kita masih di kewaspadaan standar. Kalau tadi sudah hand hygiene, APD, ya, lingkungan, peralatan pasien. Nah, kita ke linen. Ya, ini HIS ini masih masalah ya di fasilitas kesehatan masyarakat. Makanya kita harus melakukan program PPI ini dengan benar. Ya, bagaimana PPI ini berjalan dengan baik dan benar, ini kita harus lakukan dan harus kita perhatikan juga. Termasuk di dalamnya penanganan linen. Ya, jadi linen ini juga bisa menjadi salah satu sumber infeksi ya, dan yang termasuk di dalam kewaspadaan standar. Nah, ini linen dan laundry yang tercemar ini dapat menghasilkan mikroorganisme patogen dalam jumlah yang sangat besar. Ini oleh dari Depkes RI tahun 2000 ya tentang bakteri pada instalasi laundry. Linen yang nyata dicemari oleh darah dan cairan tubuh merupakan kontaminasi mikroorganisme dan dapat menularkan penyakit melalui kontak langsung seperti itu. Nah, ini linen itu apa? Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen dengan sarana penunjang berupa mesin cuci, alat dan mesin uap atau yang suka disebut dengan steam boiler, pengering, meja, dan mesin setrika. Kalau linen itu sendiri adalah bahan atau kain yang digunakan di rumah sakit untuk kebutuhan membungkus kasur, bantal, guling, selimut, baju petugas, baju pasien, dan alat instrumen steril lainnya. Nah, kita lihat linen ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang steril. Nah, linen steril ini yaitu linen yang sudah dilakukan pemrosesan sterilisasi. Dan biasanya dipakai untuk tindakan-tindakan steril ya, seperti untuk kita tindakan di kamar operasi. Kalau linen bersih, yaitu linen yang sudah dilakukan pemrosesan, pencucian, dan siap pakai. Ini misalnya contoh-contohnya spray, sarung bantal yang kita gunakan untuk pasien dirawat inap. Nah, kalau linen kotor, linen yang sudah dipakai tanpa noda darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Kalau linen infeksius, yaitu atau yang ternoda, linen yang sudah dipakai dan terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Semua linen yang sudah dipakai di ruang isolasi juga dianggap linen infeksius. Jadi di era pandemi ini semua linen yang masuk di kamar pasien, di ruang isolasi pasien COVID itu semua adalah dikategorikan infeksius dan dimasukkan ke dalam plastik kuning ya, seperti itu. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan infeksi, untuk meminimalkan insiden rate infeksi yang berasal dari linen yang terkontaminasi, untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien sehingga dapat meningkatkan mutu layanan kita di dalam rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, untuk dapat memenuhi linen sesuai kebutuhan yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan standar kuman bagi linen bersih setelah keluar dari proses tidak mengandung 6 kali 10 pangkat 3 spora spesies bacillus per inci persegi. Jadi di linen itu ada dia nanti standar kumannya seperti itu. Nah, sarana dan prasarana yang perlu kita perhatikan di instalasi laundry, linen laundry ini, yaitu kita harus mempunyai ruangan unit laundry sendiri dan terpisah dari unit yang lain. Misalnya ruangan seperti gizi, CSSD jangan digabung dia, dan itu harus jaraknya juga ya, jangan berdekatan seperti itu. Tersedia keran air bersih dengan kualitas dan tekanan aliran yang memadai. Ada air panas juga untuk melakukan desinfeksi dan tersedianya desinfektan juga. Tersedia air panas untuk pencucian dengan suhu 70 derajat Celcius dalam waktu 25 menit atau 95 derajat Celcius
Tersedia deterjen dan desinfektan untuk proses pencucian yang ramah lingkungan agar limbah cair yang dihasilkan mudah terurai oleh lingkungan. Peralatan cuci dipasang permanen dan diletakkan dekat dengan saluran pembuangan air limbah. Bahkan langsung ke IPAL ya, seperti itu ya. Tersedia mesin cuci yang dapat mencuci jenis-jenis linen yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi mesin cucinya juga ada jenisnya, kita tidak boleh juga mesin cuci linen-linen yang infeksius digabung dengan linen yang non-infeksius, itu harus dipisahkan sendiri dia. Tersedia ruangan dan mesin cuci yang terpisah ya, tadi udah untuk infeksius dan non-infeksius. Tersedia saluran air limbah tertutup yang dilengkapi dengan pengolahan awal ya, jadi dari mulai prosesnya itu kita dari awal sampai nanti dia dialirkan ke pengelolaan air limbah atau ke IPAL itu harus ada dia jalurnya. Tersedia ruang-ruang terpisah sesuai kegunaannya. Misalnya itu ruangan penerimaan di mana, penimbangan di mana, linen kotor di mana, linen bersih di mana, seperti itu. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai laundry tersendiri, pencuciannya dapat bekerja sama dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut harus mengikuti persyaratan tata laksana yang sesuai standar. Jadi misalnya kita tidak mempunyai laundry, yang kita hanya bisa linen. Jadi laundrynya kita ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini juga kita harus lihat apakah semua pihak ketiga yang kita mau diajak kerjasama itu sudah sesuai standar dia linennya. Ada alurnya, ada FIFO-nya ada, ruang infeksiusnya ada IPAL-nya, itu harus. Jadi kalau itu sudah memenuhi standar linennya itu, pencucian laundrynya itu semua udah standar, kita boleh melakukan IKS seperti mereka. Ada ruangan administrasi, ada juga kebijakan pedoman, ini pasti ya, setiap kita melakukan ada unit, ada instalasi, kita wajib ada kebijakannya, ada SPO-nya, ada instruksi kerja atau panduan kerjanya, seperti itu. Itu harus ada, itu yang paling penting. Kalau kita ada kebijakan pedoman SPO itu semua, kita kerja akan aman dan nyaman, seperti itu. APD-nya juga harus lengkap ya di ruangan laundry itu. Troli pengangkut linen kotor dan linen bersih itu harus beda juga. Fasilitas kebersihan tangan lengkap. Ada eye washer, baik itu untuk body washernya ada atau untuk eye washernya. Eye washernya mungkin bila kita terpapar kena cipratan mata ya, kita namanya di ruangan laundry kan kita banyak dengan bahan-bahan kimia di situ ya. Tempat penyimpanan alat kebersihan tangan ini juga harus ada. Jadi ada ruang sanitornya dia untuk menaruh semua alat-alat yang dibutuhkan. Ada chemical, deterjen, dan sebagainya sesuai kebutuhannya. Itu harus ya. Namanya kita mau melakukan pencucian, berarti kita butuh namanya bahan-bahan chemical untuk memproses pencucian linen-linen kotor kita. Tersedia APD sesuai kebutuhan terdiri dari sepatu kerja atau sepatu boot, baju kerja, apron, masker, sarung tangan, rumah tangga, face shield, penutup kepala. Nah, kalau di linen ini, di linen laundry ini kita pada saat kita melakukan pencucian kita menggunakan sarung tangan rumah tangga ya, bukan sarung tangan steril atau sarung tangan bedah seperti itu, tapi kita sarung tangan rumah tangga. Bagaimana dengan ketenagaan di laundry itu sendiri? Di tenaga di laundry itu, di unit linen dan laundry sebaiknya dipimpin oleh seorang S1 kesehatan ya, mempunyai jiwa kepemimpinan, memiliki integritas dan punya pelatihan tentang PPI. Laundry tentu harus punya sertifikat laundry dan mengikuti pelatihan K3 karena di sana mereka kan banyak terpapar dengan bahan-bahan B3 ya, jadi mereka harus paham tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri ya. Tenaga lainnya misalnya kita nggak punya nih S1 kesehatan lainnya, yang ada kita mungkin SMA atau mungkin SPK yang tidak melanjutkan sekolah lagi. Nah, itu boleh kita tempatkan di laundry, tapi kita harus tetap mengikutkan mereka pelatihan. Pelatihan PPI, laundry, dan K3 itu wajib, yang 3 ini dilakukan oleh petugas laundry. Nah, bagaimana dengan proses pengelolaan linen ya di rumah sakit itu?
Nah, ini prosesnya itu pertama kita lakukan dengan pemisahan dulu. Jadi kita pisahkan yang mana linen infeksius, mana linen non-infeksius. Kemudian kita taruh di troli, di tempat troli, dan trolinya itu harus tertutup, ya. Dan di ruangan tidak ada dihitung, dipilah-pilah. Jadi begitu selesai dari kita ambil linen dari pasien, langsung masukkan ke dalam plastik. Datang plastik langsung diikat. Yang infeksius ke plastik kuning, yang non-infeksius ke plastik putih, dipisahkan, diikat, dan ditutup seperti itu. Kemudian dikirim, ditransportasikan ya, di yang infeksius dan non-infeksius dengan trolinya itu harus tertutup. Jangan kebuka pada saat kita melakukan pengantaran linen. Dan linen ini tidak boleh kita melewati jalur pasien ya, linen. Jadi kita harus lewat linen itu ada alurnya tersendiri, tidak boleh gabung seperti itu. Setiap selesai kita mengantarkan linen kotor itu wajib trolinya itu kita bersihkan seperti itu, atau dibuat jadwal khusus pembersihan troli kotor semua berapa kali seminggu seperti itu. Nah, baru setelah itu baru dilakukanlah proses pencucian dan pengeringan. Setelah dilakukan pencucian dan pengeringan, dilakukanlah penyetrikaan dan pelipatan. Nah, kalau yang linen disetrika itu suhunya 70 sampai 80 derajat itu sudah dianggap kita ya serangga mati ya, seperti itu, yang kuman-kuman mati, dan dilipat sesuai dengan ada bentuknya bagaimana biar kita memudahkan pada saat membuka nanti. Nah, baru kita lakukan penyimpanan seperti itu. Penyimpanan linen ini kita dilakukan di ruangan tertutup dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya 40 sampai 70. Jarak lemarinya itu, jarak lemarinya linen dari lantai itu 30 cm minimal, dari plafon itu 60 cm. Dari dinding nggak boleh nempel, dia 25 cm ya, seperti itu. Dan sistemnya juga FIFO. Jadi phase in, phase out. Jadi yang lama itu nanti kita misalnya masih ada sisa, kita majukan, nanti yang baru kita setrika, kita taruh di belakang. Jadi seperti itu ya. Baru setelah itu siaplah didistribusikan kembali linen-linen bersih itu dengan kontainer yang berbeda dan tertutup, dan bersih tentu. Nah, bagaimana dengan sistem pengelolaan linennya? Nah, sistemnya itu kalau dia linen sterilisasi, yaitu suatu pengelolaan linen yang meliputi adanya perencanaan, pengusulan, pengadaan, distribusi, pencucian, pemeliharaan, sampai inventorinya atau inventarisasinya itu dikelola oleh unit laundry itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan desentralisasinya? Yaitu suatu sistem pengelolaan linen di mana perencanaan, pengusulan, pengadaan, serta inventarisasinya atau inventorinya dilakukan oleh masing-masing unit kerja atau satuan kerja. Sedangkan laundry itu biasanya mereka hanya melakukan pembersihan dan pembagian saja. Jadi yang mengelola adalah unit kerja masing-masing. Nah, bagaimana dengan PPI di laundry? Yang pertama yang perlu diperhatikan selalu ya, kebersihan tangan itu. Kebersihan tangan ini perlu, ini juga harus diperhatikan. Laundry kan udah megang air, udah ini, jadi tidak perlu melakukan kebersihan tangan. Oh tidak, itu salah ya, jadi tidak boleh. Karena pada saat kita melakukan penanganan laundry, linen laundry, kita juga kan kita bisa beresiko terkena kontak darah, cairan tubuh yang ada di linen tersebut ya, seperti itu. Ya. Makanya kita juga harus tetap melakukan kebersihan tangan setelah dari toilet, setelah memegang linennya, sebelum dan setelah makan, baru sebelum pulang kita wajib melakukan kebersihan tangan. Nah, APD yang kita gunakan apa? APD yang kita gunakan itu di linen itu dia kita lengkap ya, ada surgical mask-nya, ada goggles-nya, ada gloves-nya, ya seperti itu, ada gaun yang resisten atau pakai apron seperti itu. Nah, APD ini kita gunakan jika terkontaminasi atau kemungkinan terkontaminasi darah dan cairan tubuh pada saat kita melakukan pengelolaan linen tersebut. Lanjut.
Peralatan di laundry itu kita harus melakukan pembersihan seluruh peralatan. Jadi seluruh alat-alat yang di laundry setelah kita selesai melakukan kegiatan di laundry itu wajib kita bersihkan semua. Jadi trolinya kita bersihkan, mesin cucinya semua harus kita bersihkan. Bagaimana dengan di lingkungannya? Ya kita buat penjadwalannya. Laundry saya ini mau saya bongkar setiap akhir minggu atau setiap seminggu sekali, bongkaran semua. Ruangan laundrynya harus bersih, lantainya. Jadi benar-benar mereka melakukan pembersihan general cleaning untuk laundrynya. Itu dibuat jadwalnya. Next. Nah, limbahnya ya kita tentunya limbah di laundry itu sesuai dengan jenis limbahnya ya. Ada limbah infeksius, ada limbah non infeksius. Jadi kita tetap siapkan di situ tempat pembuangan limbahnya, tempat sampahnya. Untuk kesehatan karyawannya kita harus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Jadi setahun sekali atau 6 bulan sekali tergantung kebijakan rumah sakit ya, kemampuan rumah sakit, dan mereka juga biasanya dilakukan vaksin ya terkait resiko-resiko paparan yang ada pada petugas-petugas laundry itu. Nah, pada saat semua yang di laundry ini tidak boleh mereka menggunakan aksesoris ya. Jadi tidak ada pakai jam tangan, tidak ada pakai cincin, gelang-gelang seperti itu mereka tidak boleh menggunakan seperti itu harus dilepaskan. Nah, etika batuk juga perlu di laundry ya. Nah, kita lakukan juga di situ. Jadi tidak hanya dirawat inap atau di poli jalan kita mengajarkan etika batuk, mereka harus paham etika batuk. Tidak, di laundry juga mereka harus paham bagaimana melakukan etika batuk yang benar. Nah, bagaimana dengan alur pemrosesan linen di laundry itu? Jadi biasanya linen yang dari seluruh unit, dari ruang rawat inap, rawat jalan, atau mungkin dari administrasi yang mungkin masih ada taplak meja seperti itu semua nanti dikumpulkan ya, diterima setelah dari linen unit itu semua dikumpulkan. Baru nanti diterima oleh petugas linen. Nah, petugas linen pada saat menerima linen-linen kotor kita itu mereka menggunakan APD. Nah, disitulah mereka nanti melakukan penghitungan biasanya di dalamnya, baru dihitung, ditimbang ya, dengan disaksikan oleh petugas ruangan yang mengantarkan linen. Setelah itu nanti dilakukan perendaman yang mana linen infeksius, yang mana non infeksius, seperti itu tuh nanti udah didua semua. Nah, ini pasien petugas pada saat melakukan ini juga memerlukan APD ya, APD lengkap. Baru setelah itu dilakukanlah pencucian, terus dilakukan penyetrikaan, dilipat dengan rapi, baru disortir. Nah, nanti pada saat pensortiran itu maksudnya begini, ini linen-linen mana nih yang buat linen yang harus disterilkan, yang mana yang tidak perlu disterilkan. Kalau linennya mau disterilkan, linennya itu dikirimkan ke CSSD. Kalau linennya yang tidak perlu disterilkan, misalnya spray, sarung bantal, itu disimpan di gudang penyimpanan ya. Kalau dia sudah sentralisasi dia linennya tadi, ya nanti tinggal didistribusikan kembali. Jadi alurnya seperti itu, dari unit dilakukan penimbangan, terus dilakukan pencucian, dipisahkan yang steril dan non steril. Kalau steril masuk ke CSSD, yang non steril disimpan di gudang, baru didistribusikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan monitoring dan evaluasinya kita? Ya, kita harus menggunakan panca indera kita ya. Jadi begitu selesai linen kita itu dicuci, dibersihkan atau di laundry, pada saat kita mau lakukan penyetrikaan atau pelipatan, kita juga harus mencium masih bau nggak ya, dan sambil bisa juga kita raba atau kita lihat masih ada nggak sisa-sisa darah, atau mungkin kayak anak ya, bayi seperti itu ya, mekoniumnya itu dia susah sekali loh itu dibersihkan. Nah, ini itu juga harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi penciuman maksudnya nggak usah harus kita cium begini, tapi dengan kita melakukan pengelipatan, menyetrika, pasti aroma tidak sedap dari linen itu pasti akan kecium seperti itu. Nah, ini untuk uji mikrobiologinya sih tidak rutin ya, tidak harus kita lakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, itu tidak perlu.
Nah, bagaimana dengan evaluasi tahap proses pencucian tadi, pengeringan dan sebagainya, itu wajib kita lakukan di linen itu. Jadi kalau ini kita lakukan, udah aman, udah nyaman, yakinlah pasien kita itu juga akan nyaman. Jadi mutunya rumah sakit itu juga bisa bagus ya, karena dari linen kalau udah bau itu ya, terus gatal, kotor, ya pastilah pasien tidak nyaman seperti itu. Nah, kesimpulannya, penanganan linen merupakan bagian dari kewaspadaan standar dan termasuk dalam program PPI. Unit laundry dan pengelolaan linen rumah sakit sangatlah penting karena merupakan bagian mutu rumah sakit. Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar akan mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme dari pasien, petugas, dan lingkungan rumah sakit. Dengan monitoring yang baik, maka pasien dan petugas aman dan nyaman menggunakan linen yang diproses di rumah sakit. Terima kasih. Ya. Terlalu cepat ya? Ya, terima kasih Ibu Linduati. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa memperjelas penjelasan dari Ibu mungkin ya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Margaret, RSU William Booth Semarang. Mengapa linen yang terkena sisa metabolisme tubuh, urin atau feses, termasuk infeksius? Padahal untuk limbah sisa metabolisme tubuh sendiri tidak termasuk dalam limbah infeksius. Ya, mohon bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Margaret. Iya, kalau memang kalau secara itu kan sisa metabolisme seperti yang dikatakan oleh Bu Gortab kemarin, sisa ekskresi seperti itu, sisa jadi itu sudah steril. Tapi kalau untuk di linen itu memang kita harus anggap dia infeksius, ya. Kalau kita gabungkan dia dengan yang non infeksius, maka dia akan mencemari dengan linen-linen yang lain seperti itu. Jadi untuk yang ada kotoran, feses atau urin untuk linen ini kita perlakukan dia infeksius seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lindu. Pertanyaan yang kedua ya. Kedua dari Pak Christian, Rumah Sakit Mardiwaluyo. Izin bertanya untuk jenis pemeriksaan kesehatan berkala petugas laundry meliputi apa saja? Ya, kalau di tempat kami, tapi memang itu biasanya kita secara berkala itu semua ya, darah lengkap, terus hepatitis, sama fototorak, itu yang berkala. Dan yang paling sering kita lakukan ke mereka itu adalah untuk hepatitis, ya, cek lab hepatitis, karena mereka kan nanti akan mendapat vaksinasi karena risiko yang mereka dapat seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Arianto Tari, Rumah Sakit Unggul Karsa. Mau bertanya untuk alur transportasi laundry untuk membawa linen kotor dan bersih, apakah harus ada alur khusus untuk tidak melewati alur koridor untuk umum? Ya, betul. Kalau kita untuk pengantaran linen, itu sebaiknya tidak melalui koridor umum. Jadi kita kasih alurnya itu sendiri mereka. Linen kotor dan linen bersih itu nggak boleh bersatu, nggak boleh ketemu, dan itu pun tidak boleh melalui koridor. Itu memang harus seperti itu. Jadi rumah sakitnya juga harus dibangun menyesuaikan ya? Iya, tetap disesuaikan, tapi bagaimana biar tidak ketemu atau tidak melalui koridor, mungkin mau lewat belakang mana seperti itu yang bisa langsung ke linen. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali ini dari Ibu Margaret, RSU William Booth Semarang. Mau bertanya bagaimana jika suhu dan kelembapan ruang linen tidak sesuai dengan standar yang dianjurkan? Apakah ada dampaknya? Tentu ada dampaknya ya. Jadi kalau linennya tadi kan 22 sampai 26 derajat. Kalau kita tidak standar kemungkinan bisa linennya jadi lembab
bisa jadi bau, bahkan mungkin nanti jadi jamuran seperti itu. Jadi kita harus usahakan, harus kita buat dia standar seperti itu. Nanti yang berpengaruh ke linen yang kita simpan, yang kita taruh di penyimpanan linen di ruang instalasi linen laundry-nya itu. Jadi memang berpengaruh kepada linen itu, mungkin nanti jadi bau apek atau ada jamur mungkin nanti di linennya karena terlalu lembab mungkin atau tidak terlalu panas seperti itu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya ini dari Rumah Sakit Samaritan. Berapa perbandingan takaran klorin yang digunakan dalam perendaman linen infeksius? Kalau klorin untuk perendaman infeksius itu biasanya tergantung jenis bahannya juga ya. Jadi untuk klorin itu kita sudah tidak gunakan juga untuk kain karena apa? Dia bisa mengakibatkan kainnya itu rapuh. Jadi dia apa kalau bahasa itu bilang tepok ya. Jadi ada dia seperti chemical apa yang mengandung untuk linen-linen infeksius seperti itu. Jadi kalaupun ditanya untuk takarannya itu biasanya nanti ada perbandingannya di produk itu berapa cc untuk berapa liter seperti itu. Ya, ini selanjutnya dari Bu Margaret. Bagaimana kita memilih untuk laundry bila bekerja sama dengan pihak ketiga? Standar apa saja yang harus dilengkapi? Baik, terima kasih Bu Margareta. Kita sama ya, kami juga pihak ketiga. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, dia itu harus punya IPAL atau pembuangan limbahnya. Nah, baru setelah itu kita lihat, dia harus memiliki juga mesin infeksius dan non-infeksius. Terus alurnya juga harus jelas. Alurnya sesuai dengan pedoman linen itu kita harus standarkan mereka. Alur linen kotor, linen bersih ada ruang pencucian infeksius, yang non-infeksius pisah dan dengan infeksius, terus bagaimana dengan pengeringannya, bagaimana dengan ruangnya. Jadi itu harus kita lihat seperti itu. Dan yang paling utama kita lihat mutu airnya juga, kita harus lihat apakah pernah dilakukan pemeriksaan, bagaimana kadar airnya mereka, atau jangan-jangan nanti linen kita kasih ke mereka, balik ke kita sudah warnanya kuning atau bahkan udah jelek seperti itu. Nah, itu kita harus pertimbangkan. Jadi banyak yang harus kita lihat pada saat kita mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, itu termasuk SDM-nya, Bu? Iya, SDM-nya apakah memang sudah terlatih, minimal mereka sudah harus mengikuti pelatihan. Harus mengikuti pelatihan juga ya? Iya. Ya, baik. Selanjutnya dari Yenta, Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon. Bagaimana dengan penyimpanan linen? Maksudnya penyimpanan linen, ya itu tadi, kalau kita linennya kita sudah sentral, berarti linennya kita itu semua disimpan di linen dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya tadi 40 sampai 62 itu derajat persen itu. Kalau kita desentralisasi, ya habis dilakukan pencucian, penyetrikaan, dilipat, itu dikembalikan ke ruangan masing-masing. Nah, di ruangan masing-masing disimpan. Nah, di ruangannya itu dia harus memiliki lemari dengan lengkap ada suhu dan kelembapan di dalam penyimpanannya itu, seperti itu. Ya, berarti sudah ada standarnya ya itu ya. Ada, iya ada. Ya. Selanjutnya ini dari Ibu Sabarwati Andayani, Rumah Sakit Bala Keselamatan. Sebaiknya jenis kain apa yang digunakan untuk linen di OK? Bolehkah menggunakan kain jenis belaco? Kain belacu, kain tepung gitu ya? Belaco itu yang ya mungkin dulu untuk kain ini ya. Kain tepung ya, tepung. Iya ya. Sebaiknya untuk kain di OK itu dia harus seratnya itu, jadi jangan yang menyerap terlalu ini katun, ya katunnya itu, tapi katun yang tidak masuk sampai ke serat dia, jadi begitu darah masuk ke dalam kain itu dia tidak bisa hilang. Jadi
beberapa yang mengatakan itu jadi ada campuran, jangan terlalu banyak polyesternya seperti itu. Jadi kalau dia kain katun tapi yang tidak mengandung banyak polyester. Jadi soalnya begitu darah nempel di dalam linen itu dicucinya begitu dia mengering itu nggak akan hilang, susah sekali seperti itu. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Saudara Gemilang Aditya. Ini Rumah Sakit Gria Waluyo. Jenis bahan yang baik untuk kantong troli linen kotor terbuat dari apa? Ini hampir sama mungkin ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk troli, sebaiknya dia yang mudah dibersihkan. Jadi mungkin yang model terpal seperti itu ya, yang jadi begitu selesai bisa dilap atau bisa dibersihkan yang tidak basah. Jadi sebaiknya kalau untuk linen itu yang mudah dibersihkan dan cepat kering seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ini dari Ibu Rini dari Rumah Sakit Gria Waluyo. Jika klorin tidak direkomendasikan untuk merendam linen infeksius, alternatif lain memakai apa? Kita ada di situ namanya nanti bisa dicari banyak ya yang enzimatik atau chemical yang mengandung yang bisa dia untuk bahan-bahan ya, infeksius seperti itu. Ada kok itu nanti dia untuk linen, coba dicari nanti kita lihat ada itu pedoman itu bahan-bahan yang untuk perendaman seperti apa itu. Ya. Baik. Ini sebetulnya sudah habis, tapi tadi Ibu Yenita, Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon, tadi ternyata bertanya tentang bagaimana dengan penyimpanan linen, itu tadi tidak terdengar jelas karena sinyalnya agak terganggu. Ya, mungkin apa bisa sedikit diulang, Ibu? Baik, baik, terima kasih Bu Yenita. Maksudnya ini penyimpanan linen di laundry-nya atau di unitnya. Kalau penyimpanan di laundry-nya tadi sudah jelas ya, kita harus ada di lemari, lemarinya itu 30 cm dari lantai, 25 cm dari tembok, 60 cm dari atas, harus ada dengan suhu dan kelembapan 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembapannya 40 sampai 60%. Di unit pun seperti itu. Kalau memang laundry-nya kita itu belum sentralisasi, hanya melakukan pencucian, semua penyimpanan masih unit masing-masing. Jadi nanti mungkin ruang A ngambil punyanya ruang A, hitung kayak zaman dahulu seperti itu ya. Jadi ruang A berapa waktu itu dikirim linennya, diambil segitu. Nah itu di ruangan rawat unitnya masing-masing, itu juga harus ada penyimpanannya khusus, sama seperti itu tadi, ada lemarinya, ada jaraknya dari lantai 30 cm, dari tembok 25, dari atap 60, suhunya 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembapannya itu harus tetap diperhatikan seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Linduati. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua dan sepertinya juga sudah jelas sekali ya tentang bagaimana kita harus menangani linen di rumah sakit. Kalau dulu hal-hal seperti ini seolah-olah menjadi prioritas terakhir ya, tetapi sekarang justru mutu suatu layanan rumah sakit itu juga ditentukan oleh hal-hal yang seperti ini. Terima kasih sekali Ibu Lindu atas waktunya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih juga ya untuk Ibu Linduati yang sudah berbagi bagi kita semua. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita di dalam meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit kita masing-masing, khususnya dalam penanganan PPI. Dan semoga ini bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk memperbarui.